Tapi kan no issue loh dengan biaya internet gitu. Karena lu nggak harus ke kantor gitu yang harusnya lo ngeluarin biaya untuk apa sih namanya? Untuk Transport. transport gitu kan ya, Makan transport siang. gitu, makan siang sih sama di rumah juga harus makan kan gitu ya. Oh iya. Cheers. Cheers. Oke, ketemu lagi di podcast keberapa nih kita nih? Tuh, ini Aja. Wow, udah 7 aja. Keren. ya, semoga semuanya kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Kabar semuanya sehat terus ya. Sehat luar biasa. Dalam kondisi saat ini kayaknya gimana kalau kita bahas tentang WFO versus WFH gitu ya. WFO itu Work from home. yang itu kan yang di langit itu kan. Apa tuh? UFO. Tik-tak. Moderatornya langsung apa ya gitu loh. Ini kan first time. Moderatornya Ami tegang banget nih. Oke, pokoknya ngebahas tentang working from home dengan versus ya working from office ya. Mungkin ya minta saran lah, ataupun gimana sih menurut kalian selama WFO ini ataupun WFH ini yang kalian terapkan, kira-kira gimana tuh cara kalian bisa menjaga spirit khususnya buat para pekerja kita ya, karena kan mungkin di awal-awalnya kerja dari rumah kayaknya sesuatu yang menyenangkan, tapi ternyata di balik itu semua, waduh, effortnya nggak mudah ya, bahkan seolah-olah waktunya nggak cukup malah, gitu kan. Coba kira-kira menurut kalian saat ini yang kalian terapkan di perusahaan seperti apa tuh jam kerjanya? Boleh tahu nggak? Nih, gue bajunya work from holiday. Oh itu pas banget temarnya ya. Work from home. Gak disengaja loh. Ya sama metanya. Padahal nggak bahas loh ya tadi ya kita ya. Nggak bahas Disengaja. tentang apa gitu. Pas banget baju gue ini. Gitu. Wajib. Oke, work from home, work from office ya. Gila udah hampir setahun ya. Hampir setahun nih. Kita ketemu Maret lagi tuh. Iya kan, pas banget setahun kita udah menerapkan PSBB Jakarta gitu, dan kita menerapkan work from home gitu loh. Ini macam-macam ya kebetulan di kantor gue sendiri ini on off itu. Jadi sehari work from office, hari work from home gitu. Dan kita juga ngikutin regulasinya dari pemerintah. Kalau misalnya PSBB gitu memang nggak dibolehkan sama sekali. Kita sempat sampai waktu pertama kali si pandemi ini masuk ke Indonesia, at least itu di Maret itu sampai 3 bulan kita work from home semuanya gitu. Dan ada beberapa teman gue yang sampai hari ini masih work from home dari Maret gitu. Jadi hampir 1 tahun dia nggak pernah ke kantor. Jadi luar biasa banget yang tadinya apa sih namanya? Tadi yang kata Bang Vijo sendiri yang bilang gitu tadi, oh seneng nih work from home nih, ternyata lama-lama bosen banget gitu, ada yang kangen macet gitu loh. Itu sih menarik sih ya ngelihat sekarang gitu, ternyata memang kalau gue ngelihat sih performa dari bukan performa ya, lebih ke mood gitu, semangat kelihatan gitu loh dari temen gue sendiri, dari stakeholders yang gue pegang saat ini, emang kelihatan gitu bagaimana semangatnya mereka pada saat menjalankan work from office gitu, bagaimana work from home. Cuma memang balik lagi bagaimana manage apa sih namanya company-nya manage work from home ini biar dinikmati gitu loh oleh para employee. Itu kan PR-nya gitu. As a company itu kita harus membuat event-event bagaimana nih dinikmati loh sama si employee. Jadi PR-nya di sana sih gitu. Bagusnya sih yang saat ini gue bekerja saat ini bagus banget gitu, menerapkan bagaimana mereka memang regularly setiap minggu melakukan ada activity gitu. Event itu coaching counseling, kemudian olahraga bareng, kemudian sampai dengan ada lomba-lomba Instagram foto dan lain-lain. Memang harus ada sisi itu sih yang diterapkan pada saat work from home. Karena work from home ini memang bukan hal yang mudah ternyata. Walaupun pada saat awal memang kita review gampang-gampang, lama-lama memang wah mulai bosan nih. Jadi bagaimana balik lagi kreativitas HR untuk menghidupkan gairah para employee untuk menjalankan work from home adalah kunci. Saya sebagai HR, nah itu gimana di tempat lo atau mungkin di tempatnya Iren ataupun Sis Reno ya, terkait jam kerjanya gimana tuh? Apakah kalian tetap melakukan seperti kayak waktu dikerja di kantor 8 jam gitu, saklek gitu, atau ada sesuatu yang mungkin beda? Warna lagi tuh siapa tuh coba kira-kira? Ada yang mau kasih gambaran nggak di tempat kalian? Mungkin sebetulnya ini memberi inspirasi juga ke para orang kerja ya.
Jadi kalau di aku sih jam kerjanya jelas berubah karena kan kita coba untuk secure our employee dan our office juga dan gedung di mana kita bekerja gitu ya Bang. Ya. Jadi kita menghindari kerumunan. Bagaimana caranya? Kita masuknya jam 10. Biasanya kan orang berangkat kerja pagi-pagi banget gitu kan. Nah kita menghindari itu gitu. Jadi kita berangkatnya bisa lebih siang gitu kan. Jam 10 masuk, pulang jam 3. Jadi sebelum orang-orang juga biasanya pulang kantor ya kita udah pulang gitu. Terus juga karyawan kita kasih pakai fasilitas kantor untuk pakai yang taksi online itu ya yang kita memang corporate gitu. Jadi mereka tidak berinteraksi dengan orang lain gitu waktu on the way ke kantor. Jadi artinya nggak pakai kereta atau bus gitu ya. Tapi mereka memang berangkatnya sendiri dari rumah. Nah, itu juga kita pakai sebagai ya untuk safety-nya juga ya buat mereka dan buat kita juga ketika mereka sampai di kantor gitu. Nah, itu sih yang kita pakai gitu sekarang. Dan untuk karena mengikuti pemerintah juga sama kayak Arnold 3 bulan pertama itu kita pure work from home semuanya. Baru mulai ada polisi-polisi boleh 50%, ya kita mulai ikutin. Dari total karyawan kita bagi 2, jadi kita bagi 2 grup. Grup pertama masuknya minggu ini misalnya Senin, Rabu, Jumat. Nah grup satunya masuknya Selasa, Kamis. Minggu depan dibalik aja gitu. Yang Senin, Rabu, Jumat jadi Selasa, Kamis. Jadi intinya dalam 2 minggu itu ada ke kantor 5 hari, ada kerja di rumah 5 hari gitu. Nah memang yang challenge adalah maintain seperti yang di kaosnya Arnold ya, bahwa work from home itu is not a holiday gitu. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kita sih nggak sampai kan, kayaknya aku curhat dari teman-teman gitu kan, memang ada yang pagi-pagi udah absen pagi ya. Entah gimana tuh caranya, kayaknya mereka punya apps atau apa yang kayaknya lo harus di depan komputer jam berapa gitu. Jadi ada absen pagi dan segala macam. Kalau kita sih enggak gitu. Tapi kita punya weekly meeting, jadi tiap departemen jadi kayak di push harus ada weekly meeting. Akhirnya kita updating dari situ bahwa kita harus walaupun seminggu, walaupun lo ada di mana, yang penting progres harus sampai mana itu udah ditargetin tiap minggu gitu, harus ada informasinya ke masing-masing departemen dan kita juga gitu. Dan juga karena site kita di Jambi itu nggak menjalankan seperti kita di Jakarta ya gitu. Mereka tetap kerja Senin sampai Jumat dari pagi jam 8 sampai jam 5. Nah, jadi kita juga nggak bisa nggak bisa kayak segitu santainya juga karena kita harus provide mereka punya kebutuhan juga yang di Jambi gitu. Jadi kalau di kantor aku itu sih yang diterapkan. Dan kalau misalnya nggak bisa ke kantor, jadwalnya ke kantor nih, nggak bisa ke kantor, itu harus dipotong cuti gitu. Tapi kalau jam kerja yang di rumah ya nggak dipotong gitu ya. Karena memang kita consider ya itu bekerja. Itu sih Bang kalau di kita policy-policy-nya tuh menghindari ini juga ya, maksudnya COVID lah, berinteraksi dengan lebih banyak orang gitu. Di kantor tantangan terberatnya gimana yang di rumah? Jam kerjanya seperti apa? Apakah memang tetap ada sama yang kan di kantor? Atau seperti apa tuh? Mungkin ada yang punya sesuatu yang lain nggak mungkin? Misalnya di rumah tuh kan kita kontrol gimana? Apakah tetap berlaku mereka bisa absen ya karena di rumah, apa tetap harus jam 8 atau jam 7 atau jam 10 boleh nggak gitu. Kemudian dia dress code-nya gimana? Boleh santai, boleh kayak gue gini pakai dress code jaket kayak rumah, kayak gue habis lari pagi kayak begini, boleh nggak? Gini dong. Ada logo. Silakan, mungkin ada yang punya sesuatu nggak gitu? Reno lah. Coba Mbak Reno gimana? Dari gue emang since we're a startup company, emang dari sebelum pandemi pun kita nggak ada absensi. Jadi emang lihat tuh, as long as you get the job done, then that's what happens gitu ya. Pun juga kalau di work from home ini juga nggak ada saklek jam berapa sampai jam berapa. Tapi ya normanya kan kita ada meeting biasanya jam 10, terus ada check-in misalnya jam 5 gitu ya. All those things then you have to attend gitu loh. Tapi nggak ada yang cek, ini orang kerja apa enggak? I don't think we do that anymore juga ya. Tapi yang kita kerjakan adalah sync-nya lebih sering gitu. Jadi ada weekly meeting, lalu daily check-in,
mungkin ada morning sync up, ada afternoon sync up, itu yang kita encourage supaya just in case ada resiko-resiko yang ada, project yang terhambat, itu bisa langsung dimitigasi secepatnya. Gitu sih, Om Vijo dari aku. Thank you. Jadi kebetulan kayaknya beberapa dari tempat kalian sepertinya mempunyai pola waktu yang mungkin lebih fleksibel ya. Gitu. Cuman sekarang gini, gimana kalau pendapat kita nih sebagai seorang HR ya, pada perusahaan, sebenarnya baiknya gimana sih gitu ya. Khususnya begini, ketika yang kerja dari rumah, itu bagusnya gimana? Apakah tetap bisa dia, kan gini, ada tampilan kasual juga kan, tapi ada juga kasual yang rumah kan. Hal seperti itu juga sampai kalian, menurut kalian gitu, apakah perlu kita batasi juga atau oke lah, nggak apa-apa, misalnya tiba-tiba lagi kerja, tiba-tiba dipanggil sama, mungkin kalau suami panggil istrinya, atau panggil anaknya, atau istri dipanggil suaminya, tiba-tiba kan gitu. Apalagi kan biasanya kan kalau identiknya nih, secara psikologis, seorang pekerja wanita, gitu ya, begitu sampai di rumah, sekarang dia bukan sebagai pekerja wanita, tapi langsung sebagai ibu dan istri, gitu kan. Kadang-kadang kan, yang kalau cerita-cerita dari pekerja-pekerja di kantor, gitu ya, ya mereka melakukan 3 peran itu, jadi kan luar biasa tuh. Nah, kalau menurut kalian nih, kira-kira gimana pandangannya? Apakah kalian akan memberikan sesuatu yang apa ya, saklek gitu? Apakah memang yaudah, memang karena kerja dari rumah ya kita berikan keleluasaan. Dengan kondisi yang penting tugas selesai, ketika di meeting juga dia tetap tampil atau gimana? Nah, menurut kalian seperti apa tuh? Kalau awal-awal memang gitu sih Bang ya. Waktu memang kita kan sempat menyesuaikan ya, namanya transform gitu loh, dari apa sih namanya, dari yang belum pernah menjadi pernah gitu, kita coba menyesuaikan, kayak kerja banget nih gitu loh. Jadi work from home harus pakai baju kemeja gitu loh, karena pada saat telepon harus on kameranya. Tapi lama-kelamaan gitu kayaknya nggak harus sesaklek itu ya gitu loh. Akhirnya kita nge-review sendiri sih, kayaknya nggak harus saklek banget gitu, pakai kaos juga, pakai singlet mungkin boleh gitu. Dan pada saat apa sih namanya meeting nggak harus show video gitu loh, nggak ada masalah juga. Jadi itu nggak jadi matter sih, nggak harus yang wajib loh liatin video, enggak. Yang penting kan ada suaranya, orangnya ada gitu loh, dan bisa menjawab kalau ditanya atau melakukan update tuh bisa dengan clear menjelaskan gitu. Nggak perlu juga kan kita ada mukanya gitu loh, harus ada kelihatan bener nih orang nih ada gitu, yang jawab bukan orang lain kan, nggak gitu juga ya. Itu sih yang memang ngejawabnya nggak orang lain, tapi bener di lo nggak masalah ya ketika meeting nggak tampilin muka. Nggak masalah. Jadi nggak ada isu juga. Gue belum pakai kerudung. Alasannya kan kayak gitu kan. Nih ada temen gue yang pakai kerudung, nggak pakai kerudung. Belum pakai kerudung nih, jadi gue nggak pakai gitu. Jadi gue juga ikut alasan gitu. Gue juga belum pakai kerudung, jadi gue nggak bisa buka gitu. Gitu. Jadi gitu. Yang menariknya. Cuma memang gue sekalian cerita juga sih di sini. Memang ada menariknya ya. Ada triknya ternyata loh. Lama-lama kesini jadi apa ya? Gue mau menceritakan. Ini jadi cerita lucu sebenarnya ya. Tapi bro, lu gimana kalau work from home gitu? Work from home nggak enak, kata dia. Hah? Kenapa nggak enak? Masa kalau gue lagi tidur siang diteleponin? Udah tahu jawabannya kayak gitu. Kalau dari gue sih memang maksudnya kalau untuk orang kerja gitu ya, bahwa kalau emang waktunya memang work from home ya beneran maksudnya kalau misalnya memang nggak di rumah sih it's okay ya. Maksudnya kalau misalnya lo mau pindah kerja di cafe, lo mau pindah kerja di restoran, lo mau pindah kerja di mana yang lo comfortable, you just do it gitu. Cuman ya beneran lo kerja gitu, jangan lo nya juga seliweran kemana-mana gitu. Karena ya akhirnya sih misalnya kan itu juga yang jadi baliknya ke orang HR sih menurut aku ya. Misalnya kayak waktu itu contoh ada karyawan yang report ini mana gitu. Nah, dia akhirnya mungkin panik dan akhirnya jujurnya keluar gitu. Dia bilang bahwa gue lagi di food hall, gue lagi belanja, gue lagi nggak punya apa-apa di kosan gue, jadi gue sekarang lagi di luar gitu. Nah, itu yang akhirnya balik kenanya ke HR lagi gitu. Gimana nih kok lu nggak bisa ngecekin karyawan lu gitu. Lah itu kan sebenarnya jadi kayak entar dulu deh, ini yang kagak paham siapa ya gitu. Waktu lo kerja from home lo ya harusnya memang lo di rumah gitu. Dan segitu ya, maksudnya ya mungkin bagus ya dia jujur ya, cuman kan akhirnya itu bunuh diri dan membunuh yang lain gitu. Akhirnya work from
home itu menjadi apa ya, keputusan yang berat untuk para CEO dan leader gitu ya, untuk menentukan bahwa akan lebih banyak work from home gitu, karena akhirnya kita nggak di-trust sama leader untuk work from home gitu, dan akhirnya kasihan teman-teman yang memang beneran work from home gitu, karena 1-2 yang oknum yang begini, akhirnya yang lain yang kena, akhirnya HR-nya yang kena, seakan-akan tidak punya polisi yang clear lah, apalah gitu, padahal kita udah clear banget. Artinya kalau misalnya memang ketika jadwal lu kayak di aku gitu, ketika jadwal lu work from home, lu nggak bisa kerja, ya lu harus cuti gitu, lu harus ngajuin cuti, lu harus fair menyatakan bahwa hari ini I'm not available gitu. Dan ketika jadwal lu work from office dan you cannot come to the office, ya lu harus cuti. Tapi bahkan lebih fleksibel, ketika lu nggak bisa datang ke kantor, terus lu mau ganti hari boleh juga gitu, tapi pokoknya jatah 2 minggu itu lu datang kerja di rumah, kerja di kantor, itu match aja gitu. Nah menurut aku sih itu sih saran-sarannya ya, maksudnya untuk orang kerja juga, if it's not the policy, ya lo harus follow juga dong gitu. Jadi saling bantu nih, karena it's not about you yourself, tapi it's about the whole company gitu. Nah untuk HR juga ya, sometimes we think that we already make a very clear policy gitu ya. Kita mikir gue udah sosialisasi, gue udah ini, kan karyawan gitu ya, kadang-kadang yang kapan dibilanginnya, kapan karyawan tuh pasti kayak selalu lupa gitu ya, tapi ya udah oke gitu ya. Iya gitu, kadang tuh sering gitu ya, curhat gue nih. Paling gampang sih mereka, gue amnesia gitu, gue lupa, emang pernah. Yang mana ya, emang gue pernah tanda tangan untuk itu, emang ada gitu. Oke, fine, ya udah kita sosialisasikan lagi. Ya, as an HR memang kayaknya mau nggak mau lo harus punya rutin schedule untuk sosialisasi lagi gitu ya, sampai akhirnya itu bisa dijalankan gitu. Nah ya menurut aku sih paling 2 itu ya, as orang kerja lo juga harus bisa bertanggung jawab mengikuti policy yang kita sudah sepakati bersama, as an HR juga sebisa mungkin bikin aturan yang clear dan yang memang bisa dicapai oleh semua orang gitu ya, akhirnya goalnya bisa tercapai dan nggak ada blaming each other, nggak ada yang taking advantage in this situation gitu kan, terus bisnis kita juga tetap berjalan dengan seharusnya gitu, achieve the target and everything gitu sih kalau menurut aku. Oke. Absensinya work from home gitu, tapi kenapa lo ada di kafe? Begitu ada kasus kan kesalahan kerja, tantangannya tiba-tiba gimana gitu kan ya, gitu misalnya gitu. Jadi nggak bisa gitu. Kalau gue kan di kafe, gue kerja ya nggak ada yang tahu kan, gue taunya lo di kerja, gitu loh. Gitu sih menurut gue. Gitu. Kalau dari sisi Om Arul gimana? Mau nggak tahu nih. Kalau gue sih mau jawabin yang benefit tadi sih, Bang Tito. Gimana? Benefit. Nah benefit sih menarik banget sih ya. Kadang-kadang orang-orang gue work from home harus keluar biaya internet gitu, kuota internet gitu loh. Betul. Ini sih banyak banget sih yang kayak gitu sih ya. Gue ngedenger gitu, baik di perusahaan atau dari teman-teman HR sendiri, banyak yang ngeluhin tentang biaya internet gitu loh. Tapi kan lo isu lo dengan biaya internet gitu, karena lo nggak harus ke kantor gitu ya, harusnya lo ngeluarin biaya untuk apa sih namanya, transport gitu kan ya, transport gitu, makan siang sih sama, di rumah juga harus makan kan gitu ya. Oh iya. Tapi kan maksudnya lo nggak usah beli lagi kan, maksudnya udah yang masak di rumah yang barengan gitu. Oh benar, nggak ada gitu. Jadi additional cost itu sebenarnya kesuit sih, sama yang additional cost rutin yang kita pakai yang nggak kepake itu bisa di-shoot ke sana gitu. Cuma memang kalau ngomongin benefit, ini kan challenge ya gitu loh. Jadi gue sih as HR dan yang menyikapi dari work from home ini ngelihatnya bukan dari sana gitu. Jadi ngelihatnya bukan ada cost yang harus dilengkapin loh gitu, harus dipenuhin dari sini, tapi nggak ke sana. Jadi benefit yang harus dikasih sama perusahaan gitu loh, bahwa bagaimana bisa mendukung si work from home ini lebih menarik gitu loh, lebih nyaman. Misalnya dikasih apa sih namanya, modem kah gitu loh, misalnya gitu, dikasih modem atau dikasih setiap orang nih gue kasih kuota ya internet sekian, walaupun itu misalnya tidak peer to peer, menggantikan biaya transport yang di kesana gitu. Cuma ini orang jadi happy aja, wah akhirnya dapat loh gitu loh, 10 giga nih misalnya atau 20 giga sebulan nih gratis dari perusahaan. Itu kan bikin happy aja sih, bikin semangat gitu loh buat orang. Jadi gue lebih ngelihatnya benefitnya itu untuk membangkitkan semangat, bukan sebagai benefit yang harusnya gue dapet ini nih, enggak gitu sih. Jadi perusahaan memberikan itu buat memberikan orang itu lebih happy untuk menjalankan work from home.
Itu sih dari gua benefit ya. Setuju ya, artinya gue juga support untuk yang statementnya, artinya justru pada saat work from home kan banyak beberapa yang harusnya kita spend gitu kan, justru berkurang gitu. Dan memang ini komunikasi ini harus penting nih ke pekerja-pekerja kita justru ya gitu.